Cobalah kita tanya. Menangis kita apa? Malu kita kepada Allah. Ternyata Allah tidak pernah melupakan nikmatnya kepada kita. Tapi barangkali kita yang sering melupakan Allah Subhanahu. Itu Pak bukan kepergian beliau, tapi kenangan yang ditinggal. Itu namanya. Kenangan tu yang tak bisa dihapus. Bukan gak ikhlas, bukan gak ridho Ustaz. Tapi kenangan itu yang berbekas. Itu namanya di awak susah. Manangi susah. Ndak manangi susah. Cualah Pak, pai ibu kembali kepada Allah. Pak menangi ke cek kawan Pak sabalah. Karena aja ditangisi, lainnya lah pulang kanan satu. Ndak manangi Pak, nyetanyo dek kawan bakal ndak manangi seketik Allah. Yo senang hatinya pulang kanan satu yo. Nyo kecil lo tiwak senang Pak. Ndak susah di dunia Pak. Galak awak susah. Manangi awak susah. Ndak manangi susah. Mudah-mudahan ahlul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim kita bisa datang bertakziah mencaliakan muka nan sabak hati nan sadih, ikut merasakan kehilangan terhadap apa yang dirasakan oleh saudara kita. Bermunajat kita kepada Allah, mudah-mudahan usaha kita, amal ibadah kita dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam mari pula kita doakan kepada arwah junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Ketua Kostipuk Kelurahan Ulak Karang, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah takziah, teristimewa kepada ahlul bait yang pada kesempatan ini diberikan ujian oleh Allah. Tentu harapan kita mudah-mudahan ujian yang diberikan Allah ini makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau berbicara kita tentang kematian, itu peristiwa yang tidak aneh lagi. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu selalu terjadi di muka bumi Allah. Namun pada kesempatan ini Allah berikan ujian itu kepada saudara kita. Maka bagi kita yang hadir ini merupakan salah satu pembuktian Pak, sejauh mana letak kualitas iman kita masing-masing. Di iman itu bukan hanya sekedar bicara seberapa banyak ibadah, enggak.
Tapi salah satunya sejauh mana kita ikut merasakan dikala saudara kita juga diberikan ujian. Maka di akhir zaman ini, salah satu yang paling berat itu tantangannya kita belum siap menerima ujian. Maka kedatangan kita hari ini bertakziah adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Bak kecil orang Minang nalah kembali kepada Allah. Nyak kabar balik lagi tu Pak. Nang sudah meninggalkan kita, dia tidak akan kembali berkumpul bersama kita. Tapi minimalnya kedatangan kita jemaah hari ini, malam hari ini, sekurang-kurangnya kau ndak mai duian nalah pai, kaganti ubek sadia hidup di atas dunia dek kita. Maka takziah kita malam hari ini ambillah 3 hikmahnya. Ada hikmahnya Ustaz? Ada. Apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kamu diuji, Allah ingin melihat kualitas, Pak. Siapa yang terbaik? Yang terbaik. Terbaik dari segi bagaimana menghadapi musibah itu sendiri. Lalu bagi kita yang hidup ini hikmahnya apa? Yang pertama, membuktikan sejauh mana keimanan kita kepada Allah dikala saudara kita diberikan ujian oleh Allah. Sebab kalau ditanya ke hati kita masing-masing Pak Ibu, ndak ada di awak ko nan ingin berpisah ko. Ndak ada awak ko nan kaingin berpisah bayi hidup di atas dunia. Ko dapat berkumpul atarih. Itu maunya awak. Berbeda pula dengan maunya Allah. Ada masa bertemu, pasti ada masa berpisah. Ada masa galak, pasti ada masa menangis. Ada masa bersama, pasti ada masa surang-surang, Pak. Ini dibuktikan oleh Allah. Dan kita jemaah takziah ini adalah membuktikan keimanan kita. Lai merasa kehilangan pula ndak awak dari apa yang dirasakan oleh saudara kita beberapa hari yang lalu. Di iman itu bicara hati, Pak. Karena kita satu saat punya giliran. Ini kalau kita tanya, setiap kita sudah diberikan ujian oleh Allah. Dan kita siap tak siap harus menerimanya. Maka disitulah letak keimanan kita diuji oleh Allah. Apakah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita itu tadi? Maka bagi orang putih kape dapat dilihat putih hati berkeadaan. Aku keadaan hati kita nan hadir koma. Sabak dusana awak, sabak lo awak. Ibu hatinya, ibu lo hati awak. Kehilangan beliau, merasa kehilangan pula kita yang hadir hari ini. Itu hikmah yang pertama. Dan kedua, bahwasanya yang diberikan oleh Allah ujian ini agar selalu mengingatkan kita yang disebut dengan zikrul maut. Bagaimana kita selalu mengingat mati. Nyo diminta tak bisa Pak. Dilaan pun tak bisa. Wa idza jaa ajalum la yastakhiru nasa'ata wa la yastaqdim. Setiap kita lah ada suratan masing-masing, Pak. Tak ada. Ada suratan hidup diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Maka dengan takziah inilah kita coba merenung.
Kalaulah hari ini saudara saya, keluarga saya diberikan kehilangan salah satu anggota keluarganya, besok giliran saya. Roda ko bapu tak. Kini galak dia awak, besok menangis pak. Kan tak ada nang galak tarikh sadu. Di ko ada lo awak nang galak tarikh pak, ayo beda jo kaji tu. Nah menangis tarikh tak lo ada orang ko pak. Nan susah taruh dia ada orang kah? Ndak, cuma nan acok tak baca awak susah saja katiko sanang lupa. Itu penyakit awak. Katiko susah sekampuang tahu. Katiko sanang sabalah dindiang pun tak tahu. Maka zikrul maut ini merupakan sesuatu pembelajaran bagi awak. Latibo bate di umur apa kita pulang. La tiba bate dirasaki kita dipanggil ada Allah. La sudah putusan jodoh kembali kita kepada Allah. Maka banyak mainnya mati. Maka apa-apa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya wak pulangan ke diri pak. Kalaulah satu saat saya kembali kepada Allah, dengan umur sekian tahun, sekian puluh tahun diberikan oleh Allah. Kalaulah saya pulang, apa yang mau saya bawa pulang? Coba tanya ke diri kita, Pak Ibu. Kau ada awak datang minantu dari rantau, jo anak, jo cucu, kira-kira hati sanang tak? Sanang, Pak. Bedo sanang hati. Disambui dia awak. Kenapa? Pulang dari rantau. Kini pertanyaan, kini awak kan merantau di atas dunia. Satu saat pulang lain namu sanang lo hati awak. Nah, kau nambarek jawe. Bukan karena tak mau pulang, cuman karena barangkali bekalnya belum cukup. Aikolah yang diusahakan pak. Inilah yang kita usahakan. Maka termasuk kepada almarhumah yang sudah kembali kepada Allah ini, kita ikhlaskan, kita ridhokan kepada Allah. Di kepada ahlul bait bukan hanya sekedar ridho saja. Bukan hanya sekedar bicara ikhlas saja. Tapi betul-betul kita berikan kepada kehidupan kita ini bagaimana kita mengambil hikmahnya. Di selama beliau hidup pak, cuba dibaca di awak nan eloknya. Maka kalau datang awak takziah, melayat ke tempat kematian, jangan banyak mautah. Datang kita, Assalamualaikum, salam jo kawan, naik ke rumah. Ndak ko bana pandai membaca doa simayat, Al-Fatihah ge gak sapatah, Pak. Dia awak tawaliak, Pak. Datang melayat otak dan peliang kareh di luar. Dan di dalam bak kato di dalam. Aku nang ke di peloan takziah. Inilah yang perlu kita ambil. Satu saat kita juga demikian. Coraso dia awak pak. Datang orang takziah ke rumah awak. Pipai mau tanya. Kira-kira perasaan apa sebagai ahlul bait pak? Ibu nak ti pak. Besok jatah tu ke awak. Ambo kalau diundang, tak diundang, dia orang baralek, pak, tak ada. Tapi kok kematian tak perlu diundang. Lai terangga bisiak dia awak. Lai ado bagandang bunyi. Bambuan awak, pak. Kini ko bana nama nipih. Tapi mudah-mudahan kita husnuzon kepada Allah. Kok yo karena hujan. Mudah-mudahan iko husnuzon kita kepada Piko ada jo alasan lain Allahu a'lam bis. Sebab kadang ada kita manusia ko diajak takziah ada sedawe pak. Lah pai takziah sabantalai tamu tibo. Pai takziah karajo banyak le abalo kasudah. Karajo lah mau sudah pak. Cuman alasan dia awak tadi kadang tidak masuk logi. Padahal ko pelajaran dia awak. Satu saat saya pasti pulang kepada Allah. Wak menunggu jatahnya pak. Baca roba raja Ustaz. Apa kalau pulang ke kampung, cuba caliak kawan sama gadang apa manan tinggal.
Tu kan ganti contoh, Pak. Kawan siapa mainan, kawan sama sekolah, kawan sama di surau, kawan sama bermain. Cuba cari di kampung bara nan tinggal lain. Kalau beliau satu-satulah pulang, berarti awak menunggu jatah. Anda sempat ke kampung do Ustaz, bacaronyo baraja ke diri, Pak. Patut diri dari atas sampai ke bawah. Bandiangan dulu ketika jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Kalaulah banyak nan berubah, berarti tanda kematian tu sudah dekat. Kan tak payah ke belajar. Cuba caliak dari atok sampai ke ujung kaki. Kau atok dulu hitam, kini lah putih. Tu tanda tu, Pak. Turun ke bawah seketik, tiba di mata. Dulu jarak jauh orang nampak dia awak. Kini di muka awak surang tak tahu dia awak. Turun ke bawah, ke telinga, Pak, ke samping. Dulu mari orang enggak 100 meter tayuan dia awak. Kini mari orang enggak 1 meter 3 kali ulang dia awak. Celiak ke gigi, maaf. Dulu anak dikunyah, Pak, patah. Kini anak dikunyah gigi nan patah. Kalau jadi lagi tanda di Allah. Lapainyo cik-cik. Menceliak kata nago lah banyak kurang, Pak. Dulu diajak di kawan acara mulut di kampung. Dari mulai Sudaisa sampai subuh antang dia awak. Baselo, Pak. Kini baru ke mulai mengaji batuka tempat duduk. Coba bayangan dia awak. Kalau banyak nan kurang. Kota nago model itu juga. Maka jadikan ini pelajaran bagi kita. Zikrul maut, perbanyak mengingat mati. Satu saat saya juga akan mengalami. Mengalami gitu, Pak. Kemudian yang ketiga, hikmah dari takziah ini kita jadikanlah sebagai tempat muhasabah. Kita paresolo diri awak, Pak. Coba tanya diri kita masing-masing. Ada nak nan kita nan lah berumur puluhan tahun ko masuk muda nan tak berbuat salah. Tak ada termasuk ambo, Pak. Masa muda kita pasti banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Hendaknya kita juga muhasabah sebelum pulang. Coba tanya diri awak, muhasabah diri kita ini. Sekian puluh tahun saya diberikan umur oleh Allah. Kira-kira umur yang diberikan oleh Allah dengan apa yang saya usahakan ini sudah seimbang atau belum? Kalau ambo dijawab tanya Pak Alun jauh oleh Pak. Dia dia umur rata-rata 50 aco ditimbang. Kira-kira barat tahun lama wak beribadah. Alun le Pak. Jauh le. Maka perlu wak muhasabah. Perlu kita tanya diri kita ini. Kalau saya hidup di atas dunia ini diberikan puluhan tahun oleh Allah. Pertanyaan pertama, apakah hidup saya sudah bermanfaat bagi orang lain? Ambo tanya ke Pak je Ibu. Kira-kira di atas dunia ko karajo nam paling baik, Pak. Colah. Kau kaji kawak saya. Sebab ambo cari tak ada nak muda kecuali ustaz kau surang. Coba tanya ke diri wak, Pak. Selama kita hidup di atas dunia, menurut apa kau? Karajo nam paling baik. Jawab ke diri surang, Pak. Nam paling baik tu ustaz. Jujur pada diri sendiri. Tu baik, Pak. Inilah yang harus kita benahi. Kok kurang awak selama kok ditukuk. Kok banyak salah selama kok dipeloan. Kok berdosa awak kepada Allah minta ampun. Basalah kita pada manusia minta maaf. Itu makanya perlu kita bacamin diri wak. Makanya kalau dalam hidup kau jangan dipakai kok santiang dan santiang di awak. Nan santiang awak nan orang bodoh. Itu tak pakai. Nan paling baik kita orang lain salah tak muanya.
Maka sebelum kita kembali kepada Allah seperti yang dialami oleh almarhumah ini, coba muhasabah diri dulu. Kok badoso awak, yolah minta ampun awak kepada Allah. Basalah pada manusia, yolah minta maaf awak. Perlu muhasabah. Maka muhasabah yang terbaik itu mana Ustaz? Ndak usah minta menilai je orang awak pak. Jangan kita sibuk dinilai orang lain. Kita salahnya di situ. Kita lebih senang dinilai orang lain. Apa kan kenal Jombo kuah? Kado yang kenal Jombo kuah. Cola pak tanya nambo ke kawan apa? Atau kawan ambo tanya ke pak tentang ambo. Ajawe apa tentang ambo ke yo. Bau Ustaz Didi itu menurut apa? Oh nyo elok masaulah tu nyo. Lai pernah apa kalau bakawan dikecian ada kawan orang batanyo apa perangai kurang ajar. Lah muar apa? Barana kajai kawanku tetap elok. Sebab awak batanyo ka orang. Aco tanyo diri awak kanak pak. Bukan punya anak kuah. Rumah ambo padusi lo ah. Co tanyo pak. Sebab orang kini rumah ada laki-laki lo pak. Padusi jo sama padu ala takicuh halanya. Bayar lupa ala sekian bulan takicuh. Co tanyo diri awak kanak pak. Tu muhasabah tadi tu nambareknya tu pak jujur pada diri sendiri. Co tanyo kanak. Nah ayah ba anak. Ayahmu gimana anak di rumah? Pinjam berangan anak. Kalau pengen tahu jawaban anak itulah yang paling jujur pak. Siapa diri kita sebenar? Apa kalau ingin tahu siapa diri kita, tanya ke istri kita. Jangan tanya ke rumah orang. Nyata balik, tanya ke rumah orang. Udah telok bananya. Coba tanya ke istri kita di rumah. Bu, bagaimana saya bu? Tak buka si awak apa pak? Awak lo nak malu jadi jo anak, malu jo istri. Malu. Maka dengan takziah ini kita ambil hikmah agar kita juga memperbaiki diri. Perbaiki diri kita. Apalagi sekarang kita sudah mulai berada di penghujung 1443 Hijriah. Tak berapa lama lagi pak. Tak berapa hari lagi. Berganti tahun, berbilang bulan. Coba tanya ke diri awak. Yang sudah kita kerjakan. Coba. Kok amal dibanggan, yolah banyak amal lo pak. Alun. Sama mode ko pak. Ko ado lah nama raso di antara wak duduk ko nampal yang elok, nampal yang soleh, nampal yang taat, habisnya pak. Termasuk ambo ko. Saya tanya bapak ibu. Kalau datang ke masjid, kira-kira menurut bapak dan ibu, kita ini orang baik atau orang banyak dosa? Kan sering kita datang ke masjid tuh pak berjamaah. Kira-kira yang ada di hati kita apa kalimatnya? Saya orang baik atau saya orang banyak salah? Salah. Aturannya kita merasa paling banyak. Salah. Jangan pernah merasa paling baik. Itu susahnya. Kita paling banyak dosa pak. Cuman kita sadar dan menyadari. Ada orang sadar dan tidak menyadari. Maka muhasabahlah diri itu tadi. Muhasabah. Di muhasabah itu bukan menunggu akhir tahun. Datang akhir tahun muhasabah rami-rami duduk mau tahu kok datang ustaz takziah. Enggak. Tiap waktu, tiap detik, tiap saat. Ini kan sekarang hari Kamis malam Jumat. Ini sepertiga malam bangunlah. Coba duduk tahajud kita, sholat tahajud, sudah tu ngaji, sudah ngaji zikir. Coba tanya diri pak. Saya rasa kalau kita mau jujur nangis kita malam nanti. Ternyata umur saya dengan ibadah saya masih jauh. Minimal hidup pak. Muhasabah diri itu minimalnya perbanyaklah husnuzon. Kita kan sering bilang nih. Mudah-mudahan almarhum almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul kha. Kan itu intinya.
Sekarang pertanyaannya, husnul khotimah itu apa? Yang sering dibacakan husnul khotimah itu akhir yang baik, Ustadz. Amal yang banyak, Ustadz. Belum ada jaminannya orang banyak beramal masuk surga. Kini orang beramal kan membanggakan amal, Pak. Senang kadi buek dibanggan. Walaupun dalam hatinya saya tidak ria. Piu terpulang kepada kita masih yang. Cobalah kita tanya. Menangis kita apa? Malu kita kepada Allah. Ternyata Allah tidak pernah melupakan nikmatnya kepada kita. Tapi barangkali kita yang sering melupakan Allah Subhanahu. Di muhasabah diri kita. Koreksi diri kita. Dan takziah ini kita jadikan pelajaran. Mau'izah kematian itu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini. Jemaah takziah yang datang malam hari ini. Apa yang kita kerjakan niatkan karena Allah. Apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi amal ibadah di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada ahlul bait. Baik anak yang ditinggalkan atau bapak yang ditinggalkan oleh ibu. Bukan hanya sekedar kita lepas, Pak. Kalau ditanya ke diri, badak kasadiah, sadiah, Pak. Saya saja yang kehilangan ayah nangis. Apalagi bapak yang berdampingan sekian puluh tahun dengan ibu. Kira-kira menangis boleh enggak, Pak? Hah? Nyuka dulu Ustaz menangis enggak boleh. Menangis boleh, Pak? Nandak boleh? Marato. Kira-kira nak Pak tangihan apa? Beliau pai ko atau ba'ah? Coba. Nan ditangihan tu Pak bukan kepergian beliau. Tapi kenangan yang ditinggal. Tu nan beda. Kenangan tu yang tak bisa dihapus. Bukan gak ikhlas. Bukan tak ridho, Ustaz. Tapi kenangan itu yang berbekas. Tu nan barek. Kadang di awak susah. Menangi susah. Ndak menangi susah. Cualah Pak. Pai ibu kembali kepada Allah. Pak menangi. Kecek kawan Pak sabalah. Karena aja ditangisi. Lainnya lah pulang kanan satu. Tu jawab kawan Pak. Ndak menangi Pak. Nyetanyo dek kawan Pak. Kau ndak menangi seketik Allah. Yo senang hatinya pulang kanan satu. Yo kecek lo hati wak senang Pak. Ndak susah di dunia Pak. Galak awak. Susah. Menangi awak. Susah. Ndak menangi. Susah. Mudah-mudahan ahlul bait yang ditinggalkan, baik yang ditinggalkan anak dan suami, diberikan oleh Allah kesabaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada kawan bertanya, aku limai nampak yang rancak buya. Kalau kita ditimpa musibah apa lagi ada nak meninggal. Di awak nampak yang acok baca apa Pak? Innalillah. Ada tak kira-kira kalau isteri awak meninggal baca Alhamdulillah? Ujian dia apa? Sawana nampak yang santiang kalimatnya apa? Alhamdulillah. Cuman di awak beko menjadi sabab. Alhamdulillah orang meninggal tidak batarati pajak kodos. Di awak tidak batara. Padahal makomnya yang paling tinggi itu apa? Alhamdulillah. Masih bersyukur kepada Allah ketika diberikan ujian. Kalau innalillah itu tidak aneh. Segala sesuatu datang dari Allah kembali kepada Allah. Tapi dikala diberikan ujian mengucapkan Alhamdulillah. Itu nan paling baik. Itu nan jarang tak baca orang. Mudah-mudahan kita yang hadir juga demikian. Mari kita ambil hikmahnya. Kita tingkatkan silaturahim kita, silaturahmi kita. Takziah ini kita makmurkan kembali, kita ramaikan kembali. Inilah sunnah. Jadi kalau kita bicara sunnah, ini yang sunnah. Jangan orang sunnah kita sunnah. Inilah yang sunnah. Ambil hikmahnya yang pertama. Menentukan kualitas iman kita. Nah, Alhamdulillah hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini. Dipertanyakan kualitas imannya sudah dibuktikan. Yang kedua. Agar selalu zikrul maut. Berbanyak mengingat mati. Satu saat kita pasti akan mati.
Yang ketiga, jadikan ini sebagai muhasabah. Perbaiki diri kita sebelum kita kembali kepada Allah. Demikian saja, tak lebih dan tak kurang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.